Over proud. Pernah dengar sebuah kalimat yang memiliki pro dan kontra? Atau kalian pernah lihat komentar yang kayak gini? Biasanya komen-komen kayak tadi itu muncul di video-video berbahasa Inggris yang di videonya itu terdapat unsur Indonesia. Terkadang komennya ada yang sebatas ngehargain doang, tapi terkadang ada juga yang sampai berlebihan dan terkesan norak. Biasanya orang-orang kayak gini disindir dengan kalimat "ada Indonesia coy". Jadi apa arti overproud ini sebenarnya? Dan apakah emang bahaya sampai-sampai gak boleh dilakukan atau malah sebenarnya boleh-boleh aja? Makanya kali ini gue bakal bahas sikap overproud. Oke, sebelum itu gue cuma mau bilang kalau sikap overproud nggak cuma terjadi di Indonesia aja. Mungkin banyak dari kalian yang mikir kalau kebanyakan orang-orang Indonesia aja yang selalu bersikap overproud. Padahal nyatanya hampir semua negara itu overproud juga. Yang emang kebanyakan adalah negara-negara berkembang. Tapi nyatanya negara maju pun ada yang overproud. Kayak negara Amerika, Korea Selatan, dan lain-lain. Loh, kok gitu? Oke, sebelum itu kita perlu tahu apa arti dari sikap overproud. Sikap overproud sendiri adalah situasi di mana seseorang terlalu bangga atas dirinya sendiri. Namun hal ini juga bisa terjadi ketika seseorang dibanggakan terlalu berlebihan. Intinya adalah suatu sikap yang terjadi saat kita terlalu bangga dengan diri kita sendiri atau dengan suatu hal lainnya. Sebenarnya overproud ini mirip dengan sikap sombong lah. Makanya gue bisa bilang kalau negara-negara maju yang gue sebutin tadi itu kadang-kadang orangnya bersikap overproud juga. Apalagi negara Korea Selatan yang emang selalu merasa bangsanya yang paling hebat. Dan karena terlalu bangga dengan bangsanya sampai-sampai merendahkan bangsa lain. We are the same Asian. I'm Asian. You're Asian. It feels kind of bad for me, you know. Oh, your face. So horrible, man. Oh, I cannot see it. Tapi biasanya orang-orang sekarang menggambarkan overproud itu sebagai sindiran untuk orang yang gampang banget bilang bangga di tempat yang gak seharusnya. Contohnya ya konten-konten luar negeri yang emang secara gak sengaja atau malah mungkin sengaja menyebut atau membawa hal-hal yang berbau Indonesia. Entah itu dari segi budaya, makanan, dan lain-lain. Dan biasanya di kolom komentar inilah yang orang-orang selalu sindir. Karena biasanya langsung banyak orang-orang Indonesia yang komen kalau mereka bangga banget budaya-budaya Indonesia bisa masuk ke video-video di kreator luar tadi. Dan karena hal itu banyak orang yang menganggap kalau orang-orang Indonesia ini terkesan norak karena terlalu gampang bangga ketika budayanya bisa masuk ke konten-konten luar negeri. Dan memang ini merupakan sebuah hal yang biasa nih negara berkembang. Contoh negara berkembang yang gampang bangga adalah kayak Brazil, India, Filipina, dan masih banyak lagi. Yang bahkan noraknya itu lebih parah dari orang-orang kita sendiri. Dan ya orang-orang kita ini sebenarnya bukan overproud, tapi jatuhnya itu terlalu gampang proud atau gampang bangga. Karena kalau overproud itu jatuhnya udah kayak orang sombong. Jadi kenapa bisa ada orang yang gampang proud, bahkan jadi terlalu berlebihan? Sebenarnya ada banyak alasan kayak kurangnya pencapaian yang memorable atau mungkin sebenarnya pencapaiannya banyak tapi kurang diberi perhatian. Dan alasan lainnya adalah inferiority complex. Apa itu inferiority complex? Yaitu suatu keadaan psikologis yang memang berada pada tingkat alam bawah sadar. Di saat suatu pihak merasa inferior, lebih lemah atau lebih rendah daripada pihak lainnya. The term inferiority complex was introduced by psychologist Alfred Adler in 1907. It is the prevailing and intense personal feeling of inadequacy, weakness, and insecurity. You feel your accomplishments are no match when compared to others. Constantly thinking that you are not good enough is an erroneous belief that can harm your mental and social life. You have a negative self-image. You have a constant feeling of frustration toward yourself and your overall well-being. You have difficulties coping because of real or imagined physical or psychological deficiency. Intinya sebuah keadaan di mana kita merasa orang lain atau orang-orang luar negeri itu kastanya lebih tinggi atau bahkan lebih hebat dibanding dengan diri kita atau ya dibanding bangsa kita sendiri. Dan keadaan ini terjadi nggak cuma di Indonesia, tapi semua negara yang pernah mengalami penjajahan. Karena memang pada masa penjajahan, para penjajah ini pasti selalu menganggap rendah orang-orang jajahannya. Dan karena inilah yang menyebabkan para negara-negara yang terjajah memiliki keadaan inferiority complex. Karena terlalu sering ditindas oleh para penjajah, orang-orang ini akan merasa kalau para penjajah adalah orang yang lebih tinggi kastanya atau lebih hebat.
Dan memang mindset-mindset kayak gitu masih diturunkan sampai sekarang. Terbukti dengan orang-orang yang lebih memilih produk luar negeri dibandingkan dengan dalam negeri, karena merasa produk luar negeri itu lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan produk yang ada di dalam negeri. Padahal sebenarnya belum tentu juga kualitas barang-barang dalam negeri jelek gitu. Dan keadaan ini terjadi juga ketika kita melihat konten luar negeri yang di kontennya itu ada hal yang berbau Indonesia contohnya. Karena merasa mereka lebih hebat, jadi ketika negara kita sendiri disinggung di konten tersebut, jadi otomatis banggalah. So, apakah kalian punya pendapat lain atau mungkin mau nambahin? Bisa koreksi atau tambahin di kolom komen. Dan apakah overflow ini berbahaya atau ternyata malah boleh dilakukan? Jadi, apakah overflow ini boleh dilakukan? Sebenarnya ya, overflow ini boleh-boleh aja, asalkan konteksnya sesuai. Jangan karena ada hal-hal yang berbau Indonesia dikit, langsung koar-koar, karena akan terkesan norak, kampungan, dan lain-lain. Tapi ketika ada sebuah konten atau hal yang emang bener-bener patut kita banggakan, seperti negara Indonesia menang suatu ajang penghargaan atau menang lomba kelas internasional segala macam, tentu saja kita harus proud. Bahkan mungkin proud atau bangganya itu secara over dikit masih boleh lah, asalkan gak sampai merendahkan bangsa lain. Yang nggak boleh adalah kita gampang proud atau terlalu gampang bangga, sehingga kita malah mudah untuk dimanfaatkan. Yap, gue sering banget tuh nemu konten-konten atau video-video di sosmed yang emang selalu bawa-bawa Indonesia, dan ya, viewsnya itu lumayan gitu. Bahkan kalau dibandingkan dengan videonya di negara lain, Indonesia pasti selalu lebih banyak. Inilah yang bahaya, karena kita jadi mudah banget buat dimanfaatin oleh orang-orang luar negeri. Jadi intinya jangan terlalu kepancing dengan embel-embel orang bule ngomong aku cinta Indonesia, aku cinta Indomie, dan segala macem. Karena walaupun emang nggak semua bule kayak gitu, tapi udah kelihatan banget lah mana yang emang serius cinta dengan budaya Indonesia dan mana yang emang cuman pansos doang, atau istilahnya cuman manfaatin lah. Jadi poinnya adalah bangga itu boleh-boleh aja, bahkan berlebihan dikit masih wajar kalau memang pada tempatnya, seperti yang gue bilang di pertengahan chapter tadi. Tapi kalau kalian malah bangga di tempat yang gak seharusnya atau malah di luar konteks, itu malah membuat kalian terkesan norak. Dan apakah kalian punya pendapat lain tentang overproud ini? Silahkan kasih tahu di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian baru tahu arti sebenarnya dari overproud? Atau emang udah tahu? Silahkan komen. Intinya di video ini gue cuma pengen bilang kalau kita jangan gampang proud terhadap orang-orang luar. Atau ya jangan mau dimanfaatin lah. Dan jangan pernah merasa kalau orang-orang luar negeri pasti lebih hebat dibandingkan dengan bangsa kita sendiri. Karena itu hanya membuat kalian berpikiran sempit. Jadi ya poinnya di sini gue cuma bahas overproud dari dua sisi. Gak harus selalu kontra seperti yang orang-orang bilang. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.